Oras. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adoran setepuka perminggota di Jabu. Ima minggu pa 15 hon. Dung Trinitatis. Taparade maroha doho pikirata. Martangyang nahohom mahita di bagasan rohat taganuk. Amin. Tapuji matuhata marhiti-hiti bukwede nomor 110 memuka mesen ayat sada sahak rudi ayat 2. Jongjong Mahita. Marhiti-hiti gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadian ato mapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhiad di ida rohakku Jahuba, ninna ibana do, haholongon sa liling-liling na hubahe makkaholongi ho, dibaheni hutaiti ho, marhiti-hiti dengan bahasa haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata pergugu na suhatu dosan jala para si rohan na sumurung. Di pangido roham, nang mangulu jala mertua hami sugut, nung ragam dalan na di bahik ko, manungguli rohanami, asa hutad dahami hatuaun sugut, di baheni, hupasere pami manuaing rohanami mangido siyak ko, selehon matodim na badia itu hami, asa porseya hami di holong ni roham di hami, say hutangi ho kami masuaram,
na mangapoi hami ditiki para si rohaon waeng. Asa sapak kami Tuhan uluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian bukwede nomor 550 sia ayat 2. Tabigi ima patik ni debata di hari Minggu sadarion. Ima patik perjulu dohot lapatanna. Patik perjulu. Ahu do jahuba di batam. Ninna di batatta. Dang marakup ahu bahenomu di batam. Dia do lapatan ni i. Oddo. Ikonu biar rohatta jalo humolong mida di bata. Asa mida nasa na adong. Ima sahatna. Atong rat mangidugu ko mahita siya tuhata lahom mangulahon na hoparto patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hoparto patik mi. Amin. Mari dihita siya buku di nomor 104 ayat sada sahak rodi ayat 2. Jongjong mahita. Tapat serep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami na gudangi di jolom. Tatap pami merhiti-hiti asini roham. Asa sesa madusa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin.
Tabigi mabaga-baga ni di bata taringot tu hasesan ni dosatta mucap peak kadulu jala humuttalak karubian ala yang go parasi ni rohokku na sutupa mucak siakko jala padan hadamiokku na sutupa humordit ninna jahuba si asiho hasangapon madi di bata na digijang. Amin. Mari deh kita siap buku de nomor 755 ayat 1 saha rudi 2. Tajahama hatani di bata epistel di hari Minggu sadarion sian sadar raja-raja biddu sapulusia mamukka mesenet sia tolhas saha rodi ayat 10 lalu tajahama marsikat soren masuk maibana di situ bagasan sadaliang langsung merborngit disi dungi idama Roma hatani jahuba madok tu ibana ahado ni ulam dison ale Elia dungi ninna ibana ma marmuruk-muruk situ tu doaun yan humoko ulaun ni jahuba di batas sebaot ainunga ditadiko kala Israel perjanjiamu nunga maloha akalanggatamu jalanunga dibunuh akapanirang-rangmu marhite siap pudang sasada au nama tading dohot hosakku dope dilului nasida naing buatonna dungini na ibana ma ruar maho jala jongjong tuduluk na dijulu ni Jahuba ay idama naing mamulus Jahuba tokin nari Roma haba-haba bulun na manurbani akaduluk dohot mabulai akaduluk batu merdalan dijulu ni Jahuba alai dada Jahuba dope di bagasan hababai dung salpu haba-habai Roma lalo alai dada Jahuba dope di bagasan laloi dung salpu laloi Roma api alai dada Jahuba dope di bagasan api duk salpu api Roma lugu natar angon-angonan jadi dung dibegisi Elia suaranai dihukupi mabuhina dohot sappe-sappena dungi ruar ma ibana laos jongjong di babani liangi dungi idama rosa da suara madok tu ibana
aha dona niulam dison ali Elia Dunginin na iba nama, marburuk-buruk si tutu duaw niyan humok ko pulau ni Jahuba di batas Sebaot. Ay nunga di tadi ko kala Israel perjanjianmu, jala nunga di lohana sida akalanggatammi, nunga dibunuhi doh akapanurirangmu marhite siap pudang, jala sasada au nama tading, dohot hosaki do pedi duluina sida naeng buatonna. alainin na Jahuba matu ibana mulak mahotu dalam muhian tu ke Damaskus laho mahotu si jalamiahi si Hasael bahin raja gumonggom Ram Miahi dohot si Jehu anak ni si Nimsi bahin raja gumonggom Israel. Miahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahe panurirang sikapmu. jadi manang ise na maluas ya podang ni si Hasael ikom mati bunuh ni si Jehu mai jala manang ise na maluas ya podang ni si Jehu ikom mati bunuh ni si Elisa mai rap mahita sudi aku ni tinggal dope hubahin di Israel itu ribu halak saluhub nai akan nasu mangalopi ulu nitot na marsoba tubal dohot nasudung mangumma ibana ima sahatna mertua ma akan atu mangihon hatani di bata jala nau piopsa amin. Marede hita siang buku di nomor 785 ayat sada tabba dohot ayat tulu. Jongjong mahita. Atong tahatidakun mahapor siautai songon nahina tidakun idongat ta sahapor siaun di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahuba ido ama pergugu nasohatu dusan natu mo palangit dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatot di porbadia adorang suabubuhan ido tuhatan atau maun na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamuni debata Jahuba amanai pergugu na suhatu dosani disima ibana pay mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia doho dihasani dosa doho dihatai namat dok mulak mangulu dosugot daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sora suda amin.
Maret di mahita sia buku di nomor 767 ayat 1 sahak rodi ayat 2 la suhut ma papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Semuanya pasti masih kuat, bukan? Amin, kuat. Kita harus ingat bahwa setelah hujan akan datang pelangi. Ya. Setelah COVID-19, maka berkat-berkat Tuhan akan melimpahi kita. Amin. Amin. Mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 26 hingga ayat 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pandemi COVID-19 melanda hingga menjangkiti puluhan juta orang di ratusan negara di dunia, yang membuat semua pergerakan dunia ini seperti berhenti, banyak orang mengatakan
oh, hari kiamat, akhir zaman akan segera datang. Saudaraku, memang akhir zaman pasti ada. Akhir zaman pasti datang. Dan menurut ajaran yang kita percayai, ada dua peristiwa yang akan menjadi akhir dari hidup kita. Yang pertama yaitu saat kematian kita. Ketika nyawa kita meninggalkan tubuh kita. Tetapi yang kedua adalah pada hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sering disebut dengan parusia. Dan ada kelompok lain yang menyebutnya hari pengangkatan ke sorga. Lalu pertanyaannya, kapankah itu akan terjadi? Saudaraku, pertanyaan ini selalu muncul sepanjang zaman. Dan selalu saja ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mencoba memberi jawaban dengan mengatakan akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tetapi saudaraku, semuanya itu adalah nubuatan palsu dan menyesatkan karena tidak berdasar pada firman Tuhan. Mengapa? Karena kapannya hari itu datang, karena kapannya Tuhan Yesus itu datang, Yesus sendiri pernah mengatakan di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu saudaraku, barang siapa yang mencoba-coba menetapkan tanggal waktu kapan akhir zaman itu akan datang, ingat, dia itu berlagak seperti Tuhan. Karena itu jangan pernah percaya dengan nubuatan-nubuatan palsu seperti itu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan harinya, saatnya, kapannya. Tetapi Tuhan Yesus seperti ada di nats ini hanyalah mengatakan tentang apa yang harus kita lakukan sebelum hari itu tiba. Kita baca di ayat 22 dikatakan, yaitu supaya kita semakin merindukan asalab tahasiholi, kedatangan hari itu. Mengapa? Karena hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu adalah hari datangnya sukacita sempurna bagi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena pada hari itu Tuhan Yesus akan membawa kita memasuki sorganya, dan di sana kita akan menerima hidup yang kekal, hidup yang tidak terbilang nikmatnya dan sukacitanya. Bila demikian saudaraku, tentu kita akan harus sangat merindukan kedatangan hari itu. Dan kita akan menyanyikan, Maranatha roh Tuhan, amen sai tibu maro. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah masih ada hati yang merindukan kedatangan Yesus tersebut? Apakah masih ada kerinduan dalam hati kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali tersebut? Mari saudaraku, jawablah dengan jujur dalam hatimu. Siapakah di antara kita yang masih merindukan itu? Mungkin sahabat-sahabat saya para lansia, ya lebih banyaklah karena faktor usia, bukan? Tetapi kepada saudara-saudaraku yang lebih muda, siapa yang masih merindukannya? Atau apakah kita lebih merindukan COVID-19 ini segera selesai agar kita bisa bebas jalan-jalan dan melakukan kegiatan kita? Padahal satu pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab setiap hari adalah, apakah tujuan hidupmu? Mau kemanakah muara hidupmu? Bukankah hidup yang kekal yang akan datang bila Yesus datang kedua kalinya? Bila itu menjadi muara, menjadi sasaran hidup kita, bukankah kita harus merindukannya? Bukankah kita harus semakin rindu menunggu kedatangan Yesus kedua kali tersebut? Mari saudaraku,
rindukanlah itu. Tetapi selain itu saudaraku, ada hal yang sangat penting lagi, yaitu persiapan kita. Jangan habiskan waktumu untuk menghitung, untuk meramal. Tetapi yang terbaik adalah persiapkan dirimu sebaik mungkin, supaya kita turut memasuki sorga kekal itu. Kita baca di Matius 24 ayat 42. Di sana Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Dan di 2 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Lalu di Matius 24 ayat 43 sampai 44 Yesus mengatakan, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita? Yang pertama, melalui contoh peristiwa air bah dan peristiwa Sodom dan Gomora, di sini Yesus mau mengatakan bahwa akhir zaman itu akan datang dalam waktu, akan datang dalam sejarah manusia, yaitu ketika manusia masih sedang makan, minum, sedang beraktivitas seperti biasa. Apa artinya itu? Itu berarti saudaraku, kita harus benar-benar menggunakan setiap menit dari kehidupan kita ini untuk mempersiapkan diri. Ketika kita melakukan aktivitas setiap harinya, melakukan rutinitas kita setiap harinya, kita gunakan itu untuk mempersiapkan diri. Karena setiap saat, setiap detik adalah hari kemungkinannya akhir zaman itu. Lalu yang berikut di ayat 37, ketika Yesus ditanya, di manakah itu akan terjadi? Yesus memberi jawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Apa artinya? Yesus mau mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi bila waktunya sudah tiba. Sama seperti burung nasar pasti akan berkerumun bila di sana ada mayat dijumpainya. Itu mau menandaskan bahwa Tuhan Yesus akan datang bila Dia melihat sudah waktunya. Sama seperti Tuhan mendatangkan air bah. Sama seperti Tuhan menjungkir balikan Sodom dan Gomora, yaitu ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia sudah sangat memuncak. Tetapi jangan menghakimi tentang itu, karena kriteria tentang puncak dosa itu hanya Tuhan yang tahu, jangan kita. Karena itulah yang ketiga saudaraku, kita diingatkan supaya kita menjauhkan sikap-sikap manusia yang hidup di zaman Nuh dan di zaman Lot. Apa itu? Yang pertama, mereka hidup tanpa Allah. Mereka tidak takut, bahkan anggap enteng terhadap teguran Allah. Karena mereka selalu asik memuaskan hawa nafsunya. Karena mereka sudah menjadi budak dosa. Sampai-sampai di Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang pun didapati orang yang benar. Dan di zaman Nuh yang lebih luar biasa, dikatakan dosa-dosa mereka sampai mendukakan Allah. Dan mari kita baca di kitab Kejadian 6 ayat 5 hingga ayat ke-7. Dikatakan di sana, semua dosa manusia itu membuat Allah menyesal telah menciptakan manusia itu.
luar biasa dosa mereka. Dan karena itulah Tuhan melihat sudah waktunya untuk mendatangkan hukuman itu. Saudaraku, bila Tuhan masih memperbolehkan kita hidup hingga sekarang, bila Tuhan masih memberi kita kesempatan menikmati berkat-berkat-Nya, mari syukurilah itu. Tetapi jangan pernah membiarkan semuanya itu membuatmu terikat atau menjadi budak dosa untuk memuaskan hawa nafsumu. Tetapi gunakanlah itu dengan tetap mengutamakan melakukan kehendak Tuhan. Gunakan berkat-berkat Tuhan untuk mencari Tuhan. Dan jangan anggap enteng. Jangan tidak peduli. Jangan tutup telinga dan hatimu terhadap teguran Tuhan. Tetapi sensitiflah terhadap teguran Tuhan. Termasuk melalui pandemi COVID-19 ini. Segeralah bertobat. Segeralah menyerahkan hidupmu hanya ke tangan Tuhan Yesus. Jangan sempat Tuhan Yesus menyesal dan berduka melihat kita lalu menghukum kita. Tetapi sebaliknya, mari saudaraku, gunakan setiap waktu dalam hidupmu ini untuk menyukakan hati Tuhan. Itulah tanda kesiapsiagaan kita menyambut kedatangannya kedua kali. Dan yang berikut, Tuhan Yesus memberi contoh istri Lot. Dengan istri Lot kita diingatkan supaya jangan terikat oleh apapun di dunia ini yang membuat kita menjadi turut dibinasakan. Mengapa? Karena dunia ini hanyalah lost man. Hola parlapelapia sabingo portibion, hanya tempat sementara, bukan tempat menetap bagi kita. Semuanya itu akan binasa. Tetapi tempat yang menetap bagi kita, itu yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus di sorganya, yang akan kita terima setelah kedatangannya kedua kali, bila kita didapatinya sebagai orang yang setia dalam iman kepadanya. Edetai madok surgoi sabulot tadoi. Surgoi sabulot tadoi. Dada portibion. Karena itu saudaraku, jangan pernah terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi siap sedialah melepaskan dirimu dari semuanya itu. Walaupun kita memiliki banyak, tetapi siap sedia setiap saat untuk melepaskan semua itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita siap berangkat bersama-sama dengan Dia. Dan yang berikut saudaraku, kita diingatkan agar kita hidup seperti Nuh dan seperti Lot. Walaupun semua orang di sekitarnya sudah menjadi budak dosa, tetapi mereka tetap setia hidup di dalam kesalehan, tetap setia takut kepada Tuhan. Karena itulah merekalah yang diselamatkan. Dan itulah yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Seperti dikatakan di ayat 34 hingga 35. Bahwa hari kedatangan Yesus itu adalah hari penghakiman dan hari pemisahan. Setiap orang kita akan diadili tanpa kecuali. Dan kita diadili secara pribadi, bukan massal. Setiap orang akan diadili menurut imannya dan menurut cara hidupnya masing-masing selama hidup di dunia ini. Tidak tergantung kepada iman dan cara hidup orang lain. Tidak tergantung kepada iman orang tua kita, istri kita, suami kita, atau keluarga kita. Tidak. Tetapi masing-masing kita secara pribadi. Dan disitulah terjadi pemisahan. Mereka yang hidup seperti masyarakat di zaman
Nuh dan di zaman Lot, mereka akan dijatuhi hukuman kekal, neraka kekal. Tetapi yang tetap setia mengikut Tuhan Yesus dalam kesalehan dan dalam takut akan Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus seperti Nuh dan seperti Lot, maka mereka akan diangkat oleh Tuhan Yesus, diselamatkan dan menerima hidup kekal. Saudaraku, pilihan ada pada kita masing-masing. Pilihan ada pada kita masing-masing, dan limit dari pilihan itu adalah ketika kita masih hidup. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengajak, mari saudaraku, sebelum Tuhan Yesus datang, imanilah Tuhan Yesus. Terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu buahkanlah buah-buah imanmu supaya kita selamat. Karena setelah kita meninggal, setelah Yesus datang, tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Masa bertobat hanyalah pada masa hidup ini. Karena itulah ini disebut sebagai masa anugerah. Tiki parasia do nguluta nuaing. Masa anugerah dari Tuhan. Karena itu mari gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan terlambat. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang masih memberi kami masa anugerah tiki parasian ini, untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menghakimi seluruh dunia ini. Ya Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk mengobarkan kerinduan kami akan kedatangan-Mu, sehingga kami mau menggunakan masa hidup kami ini sebaik-baiknya untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dengan setia membuahkan buah-buah iman kami. Sehingga ketika Engkau datang, kami akan turut bersama Engkau, akan Engkau bawa memasuki sorgamu dan menerima hidup yang kekal. Jangan biarkan satu orang pun dari antara kami yang anggap enteng, supaya kami jangan Engkau hukum ke neraka kekal. Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini kami terima sebagai teguran dari Tuhan, supaya kami mau bertobat dan tetap setia mengikutimu. Tuhan Bapa di sorga, berkatilah kami satu persatu dalam keluarga kami, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam studi kami. Berkati kesehatan kami, sehingga terhindar dari segala penyakit, terutama dari virus COVID-19 ini. Beri kami kekuatan-Mu bila kami lemah, bila kami mengalami pergumulan, bila kami mengalami penderitaan. Tetapi ajar kami Tuhan mensyukuri seluruh berkat yang Engkau berikan, untuk kami gunakan mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tuhan, berikan hikmat-Mu melimpahi pemerintah kami, agar mereka Engkau mampukan memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan bangsa kami. Berikan juga hikmat-Mu bagi para ahli, agar pengadaan vaksin untuk COVID-19 ini segera berhasil dan dapat segera kami terima. Berkuasalah atas hati seluruh rakyat bangsa kami ini, agar semuanya konsisten, disiplin mengikuti protokol kesehatan, agar kami bisa memutus rantai penularan virus ini. Ya Tuhan, berkati dan berikan keberhasilan bagi seluruh para hamba-Mu, para penginjil, dimanapun mereka memberitakan Injil-Mu, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus. Berkatilah gereja-Mu, terutama yang mengalami pergumulan-pergumulan. Berikan Roh-Mu, agar mereka bisa mengatasi segala pergumulan dalam kehendak dan dalam kasih-Mu. Terutama gereja-Mu HKBP, yang berencana mengadakan sinode gudang pemilihan di bulan-bulan yang akan datang. Engkaulah Tuhan Raja Gereja yang memberikan kelancaran dan yang mengendalikan hati semua sinodisten, dan mereka
hanya mendengarkan kehendak-Mu. Maranatha, datanglah ya Tuhan, kami merindukanmu. Amin. Saudaraku, mari kita mempersembahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jongjong Mahita. Tatang yakom mapiliata, ali di bata manamina di banua gijang, hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nading kadohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julung, pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parahasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Salele
Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.